Di meja tengah sudah ada kopi, mari kita ngopi. Someday I will make it all. I'll learn to try. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di meja tengah. Kali ini kita di episode pertama kedatangan tamu Febri Diansah yang dulunya pernah jadi juru bicara KPK. Mantan ya. Kalau bicara memang soal mantan ini memang agak sensitif ya. Dan kadang-kadang berat. Jadi ingat mantan-mantan semua. Dan saat ini KPK sedang mencari pengganti juru bicara KPK. Satu sisi bahkan banyak orang menyampaikan sulit menggantikan juru bicara KPK sekelas Johan Budi dan Febri Diansah. Anda merasa begitu atau bagaimana? Itu yang sebenarnya harus dikesampingkan semaksimal mungkin. Karena tugas juru bicara atau tugas apapun mestinya tidak melekat pada personal, tapi melekat pada sistem yang ada di lembaga itu. Jadi siapapun juru bicaranya, tapi tentu juru bicara perlu punya kompetensi standar ya. Tidak bisa orang tiba-tiba kemudian menjadi juru bicara, menjalankan fungsi komunikasi publik, padahal dia tidak punya pengalaman di bidang komunikasi misalnya, atau tidak memenuhi kualifikasi tertentu. Dari konteks ini, ketika KPK memutuskan untuk mencari juru bicara yang definitif, saya kira itu hal yang diharapkan bisa positif ke KPK. Karena ada mekanisme seleksi di sana. Nanti kita lihat dari yang daftar tersebut, siapa yang memenuhi kualifikasi mulai dari administratif, kompetensi, sampai pada ya yang lebih detail tentu pengalaman di bidang komunikasi publik itu. Jadi kan masih dibuka ya sampai dengan 21 Agustus ini, harapannya banyak yang mendaftar sehingga pilihan lebih banyak untuk yang terbaik untuk KPK. Idealnya dan harapannya begitu. Apa sih sebenarnya kriteria menjadi juru bicara KPK? Apakah harus sekaku Febri Diansah dan Johan Budi yang datang hantaman badai seperti apapun akan tenang, tidak bisa dibaca gesturnya, atau ada syarat-syarat lain yang harus mereka penuhi sebelum mendaftar ya? Syarat pertama itu mau menjadi juru bicara. Gitu. Kalau tidak mau jadi juru bicara nggak bisa. Warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia bisa ASN, bisa non ASN. Itu yang tercantum kemarin. Gitu, taat ya. Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tapi yang paling penting sebenarnya, kami punya di KPK itu pedoman komunikasi publik. Di pedoman komunikasi publik itu ada 3 prinsip dasar komunikasi publik KPK. Nah, ini penting sekali dipahami. Komunikasi publik KPK bukan hanya soal memberikan informasi bahwa KPK sedang melakukan A, B, C, D, KPK sudah menangkap sekian orang, bukan sekedar memberikan informasi pada masyarakat. Ada yang lebih signifikan, ada yang lebih prinsip dari itu. Memberikan informasi tentu ya, mengelola media informasi itu satu hal, itu fungsi standar dari komunikasi di instansi manapun, mau instansi publik, lembaga negara, kementerian, lembaga, swasta, dan lain-lain. Tapi ada satu prinsip dasar yang lain yang juga sangat penting, dan bahkan ini pondasi sebenarnya, komunikasi sebagai bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban pada publik. Seorang juru bicara harus paham betul soal ini. Sehingga kalau juru bicara itu paham bahwa ia berperan menjalankan fungsi akuntabilitas pada publik, maka ia akan sadar bahwa ketika ia menjelaskan pada media, pada publik melalui media, ia paham bahwa ia menjelaskan itu untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan oleh lembaganya untuk masyarakat. Sehingga kalau ada pertanyaan, kritik, serangan dengan mindset tadi,
ia tidak akan mudah baper misalnya, ia tidak akan mudah terpancing emosinya, karena dia berdiri pada satu standing posisi bahwa saya adalah pejabat komunikasi publik untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan KPK pada masyarakat melalui sarana komunikasi. Itu prinsip yang kedua, tapi itu pilar yang di tengah yang kami letakkan. Nah, prinsip yang ketiga adalah jejaring anti korupsi. Nggak mungkin kita bicara soal keberhasilan komunikasi publik kalau jejaring anti korupsinya tidak digarap dengan maksimal. Memang bukan hanya Humas nih yang mengerjakan ini, ada PJKK di KPK, ada di Kianmas, ada unit-unit lain yang mengerjakan ini. Kenapa jejaring anti korupsi? Karena melalui saluran-saluran itulah isu publik dibentuk. Kampus, pusat studi, teman-teman masyarakat sipil, prominent person yang ada para tokoh yang didengar dan dikutip pendapatnya, kemudian para ahli dan banyak pihak yang lainnya. Jejaring dengan mereka itu penting dibentuk untuk membangun kesepahaman bahwa KPK adalah milik bersama. Jadi KPK bukan milik jubirnya, bukan milik pimpinannya, bukan juga milik para pegawainya. Nah, tiga pilar inilah yang menjadi pondasi utama prinsip komunikasi publik di KPK. Seorang juru bicara perlu sangat memahami soal ini. Selain tentu soal substansi juga sangat penting ya. Kalau tadi Anda mengatakan bahwa seorang juru bicara harus mampu membangun komunikasi dengan banyak orang, publik begitu. Nah, bagaimana kalau juru bicara sendiri ke depannya berasal dari institusi tertentu yang tidak dipercaya publik, padahal dia person yang baik? Dari pengalaman yang saya jalani dan pengamatan terhadap instansi-instansi lain atau fungsi kejurubicaraan yang lain, dari banyak diskusi yang dilakukan, bicara soal juru bicara selain kelembagaan yang juga sangat penting yang dilihat orang ya. Harapan kita tentu tidak tergantung pada personal, tapi yang dilihat orang tetap kredibilitas personal dari juru bicara itu. Misalnya ya, kalau sekali juru bicara itu bicara bohong atau dia menyampaikan sesuatu informasi yang tidak benar, padahal publik tahu informasi yang benar seperti apa dan ia berbohong, maka ia tidak akan pernah dipercaya lagi. Sekalipun mungkin secara kelembagaan bisa dibilang dia hanya penyalur informasi. Ini menunjukkan salah satunya kredibilitas dan integritas juru bicara itu menjadi satu hal yang pokok. Jadi kami cenderung berpikir begini, dari manapun juru bicara ini sepanjang dia memenuhi kualifikasi, maka tentu saja bisa menjadi juru bicara. Tapi ada 3 pondasi dasar tadi. Jangan sampai juru bicara justru berjarak dengan media, berjarak dengan masyarakat yang menjadi konstituen utama dari KPK misalnya. Dan jangan sampai juru bicara justru menyampaikan informasi yang tidak benar. Nah, prinsip-prinsip ini yang saya kira penting sekali bagi semua juru bicara, bukan hanya juru bicara KPK. Nah, untuk juru bicara KPK, ya ada ketentuan-ketentuan khususnya lah ya, yang tadi KPK hanya ada 1 cabang, tidak ada cabang di seluruh Indonesia, tetapi juga harus membangun jejaringnya bersama dengan unit-unit lain begitu, membangun trust, kepercayaan. Itu tugas yang paling berat dari fungsi komunikasi publik sebenarnya, membangun kepercayaan di tengah mungkin sinisme, derasnya informasi, atau bahkan kritik yang sangat tajam ke KPK atau ke instansi lain. Menarik. Artinya seorang juru bicara bukan juru bicara pimpinan KPK, tetapi juru bicara KPK sebagai kelembagaan. Juru bicara institusi KPK. Institusi KPK. Nah, bagaimana kalau suatu saat ada asumsi bahwa juru bicara ini adalah juru bicara pimpinan, atau sebaliknya, karena dia menegakkan kode etiknya sendiri, maka timbul kesan juru bicara adalah kekuatan yang berbeda di KPK. Bahkan sama dengan pimpinan. Kan sering disampaikan, Febri Diansah, Novel Baswedan adalah komisioner ke-6, begitu ya. Bagaimana kemudian jubir mencegah itu, dan juga tidak sampai jubir menjadi juru bicara pimpinan? Prinsip dasar yang pertama, juru bicara KPK secara kelembagaan. Kalau KPK yang sekarang ya, ada pimpinan, ada dewan pengawas,
Posisi juru bicara tentu tidak berada di salah satu di antara kedua unsur KPK ini. Belum lagi kita bicara soal pegawai. Juru bicara adalah juru bicara untuk kesemuanya, keseluruhannya. Tapi memang ada kondisi-kondisi khusus ya, ketika saya tidak bisa cerita kondisi sekarang, tapi ketika saya menjadi juru bicara, ada pertentangan di internal. Ini adalah situasi yang paling berat bagi seorang juru bicara. Ketika dia tahu persis, waktu itu ada perdebatan atau bahkan saling menggugat wadah pegawai KPK dan beberapa pejabat struktural menggugat pimpinan. Nah, juru bicara tidak bisa hanya membela pimpinan, tidak bisa juga hanya membela pegawai. Dalam posisi ini, semua informasi yang relevan dari kedua belah pihak itu harus dijelaskan. Juru bicara tidak boleh terbaca sedikit pun dia adalah kaki tangan dari salah satu unsur di KPK. Kalau juru bicara terbaca semacam perpanjangan tangan atau kaki tangan dari salah satu unsur KPK saja, maka ini berisiko untuk kredibilitas lembaganya. Kredibilitas ucapannya berikutnya akan diasosiasikan, Anda kan juru bicara ini, Anda kan juru bicara bukan kelembagaan. Ini berat bagi juru bicaranya, berat juga bagi lembaganya. Menarik. Jadi selain jadi juru bicara juga juru damai ya. Arbitrasenya dilakukan oleh juru bicara. Sebelum kita terlalu serius, Pep, silakan minum kopinya dulu. Someday I will make it all. I will learn to try. Someday I will learn me. There I hope someday for shining.